salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefina BTBeni, NIM 191900143. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dari 5 materi. Mari kita simak bersama-sama. Baik, materi yang pertama, obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat kontrak utang yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten atau borrower bersedia membayarkan sejumlah bunga atau interest dan pelunasan atau prinsipal kepada investor obligasi. Obligasi juga bisa diartikan sebagai surat tanda bukti investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbit obligasi. Penilaian obligasi. Yang pertama, penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Yang ketiga, dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai atau intrinsik obligasi bisa diestimasikan dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai PAR pada saat jatuh tempo. Contoh 1, obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai PAR sebesar Rp1 juta dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun, atau pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika diasumsikan bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah penyelesaian dengan menggunakan tabel A1 dan A2. Nilai obligasi XYZ juga dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 dikali 11,925 sama dengan 954. Nilai sekarang dari pelunasan nilai PAR 1 juta dikali 0,046 sama dengan 46. Total nilai obligasi XYZ sama dengan Rp1 juta. Contoh 2, misalnya dengan menggunakan contoh 1, tetapi tingkat bunga pasar turun menjadi 10%. Maka perhitungan harga obligasi adalah sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga 80 dikali 17,159 hasilnya 1372,72. Nilai sekarang dari pelunasan nilai PAR 1 juta dikali 0,1420 hasilnya 142,00. Total nilai obligasi XYZ sama dengan Rp1.514,72. Materi yang kedua, resiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk dan return. Ada 2 aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian atau return. Yang kedua, resiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Yang pertama, return. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return juga adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Resiko. Resiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau perlawanan dari yang diinginkan. Resiko juga adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan, yang dapat diukur dari standar defisiasi dengan menggunakan statistika. Contoh 1, data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Kondisi ekonomi yang pertama baik, probabilitasnya 30%, returnnya 20%.
Kondisi ekonomi normal, probabilitasnya 40%, returnnya 18%. Kondisi ekonominya buruk, probabilitasnya 30%, returnnya 15%. Yang ditanyakan, berapa besar risiko saham X? Penyelesaian, expected return kurang ER adalah E kali RX sama dengan 30% dikali 20% ditambah 40% dikali 18% ditambah 30% dikali 15% hasilnya 17,7%. Varians dan standar deviasi sama dengan 30% dikali 20% kurang 17,7% dipangkat 2 ditambah 40% dikali 18% kurang 17,7% pangkat 2 ditambah 30% kali 15% kali 17,7% pangkat 2. Expected return kurang ER adalah E kali RX sama dengan 30% dikali 20% tambah 40% kali 18% ditambah 30% kali 15% hasilnya 17,7%. Varians dan standar deviasi sama dengan 30% dikali 20% kurang 17% pangkat 2 ditambah 40% dikali 18% kurang 17,7% pangkat 2 ditambah 30% dikali 15% kurang 17,7% pangkat 2. Contoh yang kedua, data periode pengamatan dan tingkat pengembalian atas saham X. Yang pertama periode 1 returnnya 16%, periode 2 returnnya 18%, periode 3 returnnya 20%, periode 5 returnnya 21%. Ditanyakan, berapa besar resiko saham X? Penyelesaian, expected return kurang E kali RX sama dengan ER sama dengan 16% tambah 18% ditambah 20% tambah 17% ditambah 21% per 5 hasilnya 18,4%. Variansi sama dengan 16% kurang 18,4% pangkat 2 ditambah 18% kurang 18,4% dipangkat 2 ditambah 20% kurang 18,4% pangkat 2 ditambah 17% kurang 18,4% pangkat 2 ditambah 21% kurang 18,4% pangkat 2 per 5. Hasilnya 0,00576 tambah 0,00016 ditambah 0,00256 tambah 0,00196 ditambah 0,00676 per 5 dikecilkan menjadi 0,00172 per 5 sama dengan 0,000344. Materi yang ketiga, saham dan penilaiannya. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham, yang pertama, hak kepemilikan, kedua dividen, dan ketiga capital gain. Tujuan penilaian saham. Yang pertama, saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Yang kedua, penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi yang pertama nilai buku, kedua nilai pasar, dan ketiga nilai intrinsik. Contoh 1, diramalkan bahwa PT XYZ akan membayar dividen sebesar 3,24 US dollar dan 3,50 US dollar untuk 3 tahun yang akan datang. Pada tahun ketiga, kalian mengantisipasi
menjual saham dengan harga pasar sebesar 94,48 US dollar. Berapakah harga saham apabila diketahui 12% expected return? Penyelesaian PV sama dengan 3,00 per 1 tambah 12 pangkat 1 ditambah 3,24 per 1 tambah 12 pangkat 2 ditambah 3,50 tambah 94,48 per 1 tambah 12 pangkat 3. PV sama dengan 75,00 US dollar. Contoh 2. Sebuah perusahaan selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tetapi setelah itu, pendapatan akan menurun menjadi 5% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp200.000 per lembar. Berapakah harga saham perusahaan tersebut sekarang? Penyelesaian D1 sama dengan DO dikali 1 tambah 0,20 sama dengan 200 dikali 1,20 hasilnya 240. D2 DO dikali 1 tambah 0,20 pangkat 2 sama dengan 200 kali 1,44 hasilnya 288. PV kali D1, D2 sama dengan 240 per 1 tambah 0,18 ditambah 288 per 1 tambah 0,18 pangkat 2 hasilnya 203,39 tambah 206,84 sama dengan 410,23. P2 sama dengan D3 per KS kurang G sama dengan D2 dikali 1 tambah 0,05 per 0,18 kurang 0,05 hasilnya 302,40 per 0,18 kurang 0,05 sama dengan 2.326. PVP sama dengan 2.326 per 1 tambah 0,18 pangkat 2 hasilnya 1.670,5. PO sama dengan 410,23 tambah 1.675,5 sama dengan 2.080,73. Materi yang keempat, biaya modal perusahaan. Pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan seperti utang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. Kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan-keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh 1, Tuan A akan meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya Rp50.000. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya ADM-nya. 2% dikali 6 bulan dikali 1 juta ditambah 50.000 hasilnya 170.000. Biaya modal per bulan sama dengan 170.000 dibagi 1 juta dibagi 6 sama dengan 0,0283 atau 2,83% atau lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%. Contoh 2, suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit.
bunga dari kredit tersebut sebesar 10%. Tingkat pajak penghasilan atau tax rate-nya 40%, maka biaya hutang setelah pajak sebesar penyelesaiannya KT sama dengan KB kali 1 kurang T sama dengan 0,10 dikali 1 kurang 0,40, hasilnya 0,06 dibulatkan menjadi 6%. Materi yang kelima, penganggaran modal. Penganggaran modal suatu konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Yang kedua, investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung resiko. Metode payback period atau PP. Metode payback period atau PP merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Rumusnya, PP sama dengan capital outlays per periodes kali 1 tahun. Rumus menghitung payback period jika cash inflow per tahun tidak sama. Payback period sama dengan N tambah A kurang B per C kurang B kali 1 tahun. N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah cash inflow masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A sama dengan jumlah investasi mula-mula. B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N. C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N tambah 1. Contoh 1, PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar 45 juta rupiah. Jumlah cash inflow per tahun sama dengan 22.500 rupiah. Maka payback periodnya adalah penyelesaian. Payback period sama dengan 45 juta rupiah per 22.500 dikali 1 tahun. Hasilnya sama dengan 2 tahun. Artinya, dana yang tertanam untuk investasi sebesar 45 juta rupiah akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Contoh 2, PT Jaya Mandiri melakukan investasi sebesar 100.000 US dollar pada aset tetap. Dengan cash inflow-nya adalah sebagai berikut. Tahun pertama, cash inflow-nya 50.000 US dollar. Tahun kedua, 40.000 US dollar. Tahun ketiga, 30.000 US dollar. Tahun keempat, 20.000 US dollar. Ditanyakan, hitunglah payback periodnya. Penyelesaian. Tahun pertama, cash inflow-nya 50.000 US dollar. Tahun kedua, 40.000 US dollar. Tahun ketiga 30.000 US dollar, tahun keempat 20.000 US dollar. Payback period sama dengan 2 tahun tambah 10.000 US dollar per 30.000 US dollar dikali 12 bulan. Payback periodnya sama dengan 2 tahun 4 bulan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.